Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Jawahari. Di sini saya akan mempresentasikan infografis yang membahas 3 teknologi utama dalam dunia telekomunikasi, yaitu OpenEMS Core, Open 5G, dan Cloud Computing. Nah, yang pertama-tama itu ada OpenEMS Core. Untuk arsitekturnya sendiri, itu terdapat 2 bagian utama, yaitu CACF dan HSS. CACF atau Cohesion Control Function merupakan bagian inti yang menangani pengaturan sesi, baik untuk panggilan maupun pesan. Sementara HSS adalah bagian data pusat yang menyimpan informasi pelanggan dan autentikasi. Pada bagian CACF terdapat beberapa komponen, seperti PCACF, eCACF, dan SCACF, yang bekerja bersama untuk menyediakan komunikasi IP yang aman dan efisien. Nah, untuk dukungan layanan multimedianya, OpenEMS Core mendukung layanan multimedia dengan mengolah sisi komunikasi yang melibatkan suara, video, pesan, dan data lainnya. Selanjutnya ada Open 5G. Untuk konsep keterbukaan jaringan 5G, ini tujuannya mendorong inovasi dengan membuka komponen jaringan agar lebih fleksibel dan interoperabel. Untuk fokus utama dari keterbukaan jaringan 5G ini adalah kemudahan integrasi. Hal ini memungkinkan pengembangan solusi dari pihak ketiga dalam jaringan inti 5G. Untuk arsitekturnya sendiri, ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu peralatan pengguna atau UE dan jaringan akses radio atau RAN. Perangkat pengguna atau UE merupakan perangkat yang digunakan oleh individu untuk terhubung ke jaringan 5G, misalnya smartphone, laptop, atau PC. Sementara jaringan akses radio atau RAN ini bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara komunikasi nirkabel antar peralatan pengguna dan jaringan inti. Nah, dalam jaringan akses radio atau RAN ini terdapat 2 bagian utama, yaitu GNB dan MGRAN. GNB ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel ke dan dari peralatan pengguna. Sementara MGRAN ini berfungsi untuk memastikan konektivitas yang lancar dan penggunaan sumber daya jaringan yang efisien. Nah, untuk dampak terhadap jaringan telekomunikasi, itu yang pertama ada inovasi lebih cepat. Hal ini memungkinkan kolaborasi antara berbagai vendor dan penyedia layanan. Nah, selanjutnya itu pengurangan biaya infrastruktur. Dengan pendekatan berbasis perangkat lunak, biaya untuk pengadaan hardware dapat ditekan. Selanjutnya, itu pengalaman pengguna yang lebih baik. Jaringan dapat dioptimalkan untuk berbagai kebutuhan seperti latensi rendah atau bandwidth tinggi. Berikutnya yang terakhir itu ada cloud computing. Untuk perbandingan model layanannya, yang pertama itu ada model layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Untuk tanggung jawab penggunanya itu mengelola sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Untuk fokus layanannya itu menyediakan sumber daya infrastruktur virtual. Untuk contoh aplikasinya itu ada Amazon EC2 dan Google Compute Engine. Selanjutnya untuk model layanan yang kedua itu ada PaaS atau Platform as a Service. Untuk tanggung jawab penggunanya itu mengembangkan dan mengelola aplikasi, sementara fokus layanannya itu menyediakan platform pengembangan siap pakai, dan contoh aplikasinya itu ada Google App Engine dan Heroku. Untuk model layanan yang ketiga itu ada SaaS atau Software as a Service. Untuk tanggung jawab penggunanya itu menggunakan aplikasi siap pakai, dan fokus layanannya itu menyediakan aplikasi langsung diakses via internet, dan contoh aplikasinya itu ada Microsoft 365 dan Google Workspace. Dan untuk fitur utama dari ketiga model layanan tersebut, itu yang pertama ada IaaS. Fitur utamanya itu kontrol penuh atas sumber daya, fleksibilitas tinggi, dan cocok untuk penyimpanan data besar dan pemrosesan yang intensif. Sementara PaaS atau
Platform as a Service ini fokus utamanya sebagai alat pengembangan, basis data terintegrasi, membantu developer fokus pada pengembangan tanpa khawatir tentang infrastruktur. Sementara model layanan yang ketiga, SaaS atau Software as a Service, itu fokus utamanya itu sebagai aplikasi siap pakai, tidak memerlukan instalasi, dan cocok untuk penggunaan sehari-hari oleh end user.